Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Uji Kualitatif dan Uji Kuantitatif Karbamat dalam Darah. Berikut nama-nama anggota: 1. Laila Tuniswa, 2. Nia Mayangsari, 3. Novita Karel Damayanti, 4. Rizky Dwi Nurfaizi, 5. Sylvia Alicia, 6. Siti Dalta Aisyah. Dahuluan, karbamat merupakan senyawa organik turunan dari asam karbamat. Grup karbamat terdiri ester karbamat dan asam karbamat sebagai grup fungsional yang menghubungkan antara struktur yang berhubungan. Senyawa ini dapat berdampak positif dan negatif bagi lingkungan sekitarnya. Struktur karbamat mirip dengan organofosfat, hanya berbeda asalnya. Organofosfat merupakan turunan dari asam fosfat, sedangkan karbamat berasal dari asam karbamat atau NH2COOH. Pestisida golongan karbamat yang masih sering digunakan adalah karbaril, karbofuran, propoxur, dan aminokarb. Mekanisme kerja karbamat sama seperti organofosfat, yaitu menghambat kerja enzim kolinesterase. Ikatan karbamat dengan enzim kolinesterase bersifat reversibel dan dapat terhidrolisis secara spontan dalam beberapa jam. Oleh karena itu, gejala keracunan karbamat lebih ringan dengan durasi yang lebih singkat jika dibandingkan dengan gejala keracunan akibat organofosfat. Selain itu, karbamat mudah terdegradasi sehingga menimbulkan polusi lingkungan yang minimal. Pestisida adalah substansi yang digunakan untuk membunuh atau mengendalikan berbagai hama. Kata pestisida berasal dari kata pes yang berarti hama dan sida yang berarti pembunuh. Jadi secara sederhana, pestisida diartikan sebagai pembunuh hama, yaitu tungau, tumbuhan pengganggu, penyakit tanaman yang disebabkan oleh fungi, bakteri, virus, nematoda, siput, tikus, burung, dan hewan lain yang dianggap merugikan. Penggolongan pestisida dibagi menjadi 3, yaitu organofosfat, karbamat, dan organoklorin. Pestisida yang termasuk ke dalam golongan organofosfat antara lain yaitu azinofosmetil, klorifos, dimetonmetil, diklorofos, dimetoat, disolfoton, etion, palation, malation, paration, diazinon, kloripirifos. Karbamat. Insektisida karbamat berkembang setelah organofosfat. Insektisida ini biasanya daya toksisitasnya rendah terhadap mamalia dibandingkan dengan organofosfat, tetapi sangat efektif untuk membunuh insektisida selanjutnya yaitu organoklorin atau disebut chlorinated hydrocarbon. Terdiri dari beberapa kelompok yang diklasifikasi menurut bentuk kimianya. Yang paling populer dan pertama kali disintesis adalah diklorodipenyl trikloretan atau disebut DDT. Penetapan kadar karbamat secara kualitatif. Alat dan bahan: spuit 3 cc, jarum suntik, alkohol swab, tabung darah Vacula Plain, tourniquet, Eppendorf, centrifuge, mikropipet, blue tip, white tip, semi-auto chemistry analyzer model Biolizer 100, tabung reaksi, rak tabung reaksi, water bath, vortex, portable hemoglobinometer, strip hemoglobin, alat penusuk, lancet, cool box. Bahan penelitian: reagen untuk pemeriksaan kolinesterase dengan metode kinetik fotometri DGKC terdiri dari 2 reagen yaitu reagen 1 piroposfat pH 7,6 sebanyak 75 mmol per liter, hexachinoferrate sebanyak 2 mmol per liter, reagen 2 bitirithiocolin sebanyak 15 mmol per liter. Sampel darah kapiler untuk pemeriksaan kadar hemoglobin, darah vena untuk pemeriksaan kolinesterase. Metode pemeriksaan kadar kolinesterase yang digunakan yaitu metode kinetik fotometri dengan alat semi-auto chemistry analyzer model Biolizer 100. Prinsip reaksi kolinesterase: butyryl thiokolin plus H2O menjadi butirat plus thiokolin. 2 thiokolin plus 2 FeCN63- plus 2 OH- menjadi kolin plus H2O plus 2 FeCN
Min. Prosedur kerja. Yang pertama, masukkan reagen 1 ke dalam tabung reaksi sebanyak 500 mikro. Kemudian, inkubasi selama 5 menit pada suhu 30 derajat Celcius. Yang kedua, tambahkan serum darah sebanyak 10 mikro, inkubasi dengan suhu 30 derajat Celcius selama 3 menit. Yang ketiga, tambahkan reagen 2 sebanyak 125 mikro dan inkubasi selama 2 menit. Yang keempat, masukkan campuran tersebut ke dalam semi-auto chemistry analyzer model Biolizer 100 dengan cara yang sama seperti memasukkan Aquades. Yang kelima, menunggu hingga proses pemeriksaan selesai, dan yang terakhir adalah mencatat. Penetapan karbonat secara kuantitatif. Prinsip pengujian. Darah yang berisi enzim kolinesterase membebaskan asetil asid atau asam asetat dari asetilkolin. Karena itu, akan merubah pH suatu campuran yang terdiri dari darah. Indikator dan asetilkolin perkorat disiapkan dan didiamkan untuk beberapa saat tertentu. Perubahan pH selama periode ini diukur dengan membandingkan warna permanen yang dipasang pada disk. Perubahan pH adalah ukuran dari tingkat aktivitas kolinesterase darah. Alat dan bahan. Bahan-bahan yang digunakan dalam pemeriksaan kadar kolinesterase darah terdiri dari Bromtimol Blue atau BTB seberat 0,112 gram sebagai larutan indikator dan aqua destilat bebas CO2 sebanyak 250 ml dan asetilkolin perkorat atau ACP seberat 0,25 gram. Alat yang digunakan adalah kolinesterase test kit atau tintometer kit Lovebird 2000. Prosedur pengambilan sampel darah. Penentuan kolinesterase darah. 1. Tabung reaksi yang akan digunakan disesuaikan dengan jumlah orang yang akan diambil darahnya. 2. Tabung pertama diisi Aquades bebas karbon dioksida sebanyak 1 cc. Tabung kedua diisi larutan BTB 0,5 cc. 3. Temperatur dicatat saat pemeriksaan pada kartu atau form pencatat hasil yang telah disiapkan. Siapkan juga tabel timeout yang dibutuhkan. 4. Membuat blood blank. Caranya dengan menambahkan 0,01 cc darah ke dalam tabung pertama yang berisi 1 cc Aquades bebas karbon dioksida. Darah ini dimasukkan ke dalam kuvet 2,5 ml. Tempatkan kuvet ini di ruangan sebelah kiri pada komparator. 5. Tes reagen. Ambil 1 tes tube, isikan ke dalamnya 0,5 cc larutan indikator BTP. Segera tutup kembali tabung itu. Lalu ambil 0,01 cc darah dari kontrol orang yang diperkirakan normal atau tidak terkontaminasi pestisida. Tambahkan darah ini ke dalam indikator dalam tabung kedua atau tabung kontrol tadi. Kocok perlahan, jangan sampai berbuih. Selanjutnya, tambahkan pada campuran tersebut 0,5 cc larutan substrat. Catat waktu pada saat menambahkan larutan substrat tersebut. Secepatnya pindahkan campuran tersebut pada kuvet 2,5 ml dan perhatikan warnanya dalam komparator. Hasilnya tidak boleh lebih dari 12,5%. Jika ternyata hasilnya lebih 12,5%, berarti reagen tersebut mempunyai pH yang lebih besar dari 6,5 yang disebabkan karena banyak karbon dioksida dari udara yang terlarut ke dalamnya. Untuk mengatasi hal tersebut, larutan BTB perlu dipanaskan dengan api kecil sampai karbon dioksida terlepas dan pH kembali antar 5,5 sampai 6,5. Tes reagen perlu diulang sampai diperoleh hasil antara 0 sampai 12,5%. Selanjutnya penentuan kolinesterase darah. Tabung ketiga yang berisi 0,5 cc larutan indikator ditambah 0,01 cc darah dari kontrol. Kocok-kocok, kemudian ditambahkan larutan substrat 0,5 cc. Pada saat larutan substrat ini dimasukkan ke dalam tabung, tombol stopwatch ditekan. Ini adalah time in. Kemudian pindahkan pada kuvet
dan masukkan komparator di sebelah kanan. Dengan menghadap ke sinar matahari, putar-putar disk dari komparator sampai diperoleh warna yang sama antara warna cairan yang diperiksa dengan warna dari kaca pembanding dalam disk. Biasanya memerlukan waktu 15-20 menit. Sangat tergantung pada suhu ruangan tersebut. Segera setelah 100% dicapai, catat waktunya. Ini adalah timeout, yaitu penentuan waktu yang dibutuhkan pada proses perubahan warna yang nantinya digunakan sebagai pedoman pada pemeriksaan sampel darah responden. Selanjutnya, buatlah campuran dalam kuvet kontrol tersebut. 7. Siapkan tabung-tabung reaksi bulat dengan sumbat karetnya. Sejumlah orang yang diperiksa. Selanjutnya, tempatkan tabung-tabung tersebut pada rak yang tersedia. 8. Isap dengan pipet 0,5 cc larutan indikator dan masukkan ke dalam seluruh tabung reaksi yang telah disiapkan tadi dan segera tutup kembali. 9. Ambil sampel darah sebanyak 0,01 cc dari tiap orang yang akan diuji dan masukkan sampel darah tersebut ke dalam masing-masing tabung secara berurutan, sesuai dengan urutan nama dalam daftar nama yang tersedia. Setiap mengambil sampel darah, gunakan tip yang baru agar tidak terjadi kontaminasi. Mulailah dari tabung untuk responden pertama, tambahkan larutan substrat 0,5 cc ke dalamnya dengan selang waktu 1 menit. Catat time in, baca hasilnya pada saat time out. Demikian dan seterusnya. Analisis hasil normal bila hasilnya 75% sampai 100%. Keracunan ringan bila hasilnya 50% sampai kurang dari 75%. Keracunan sedang bila hasilnya 25% sampai kurang dari 50%. Keracunan berat bila hasilnya 0% sampai kurang dari 25%. Kesimpulan, tingkat pengetahuan tentang pestisida dan cara penggunaan pestisida pasca penyemprotan yang buruk mempunyai probabilitas untuk terjadinya keracunan pestisida organofosfat. Insektisida golongan karbamat yang umum digunakan dalam kegiatan pertanian adalah karbofuran, aldicarb, dan karbaril. Bila penggunaan insektisida dilakukan sesuai aturan, dapat memberikan keuntungan. Tetapi bila tidak akan menimbulkan kerugian seperti keracunan, gangguan kesehatan, pencemaran lingkungan, dan residu pada produk pangan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.